Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Mutakin, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Pada video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi bisa diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid, yaitu satu, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Dua, cara guru dalam menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Tiga, cara guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar dan bekerja keras guna mencapai tujuan pembelajaran. Empat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, guru harus mampu memahami tujuan pembelajaran. Guru juga harus bisa mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan mampu melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid ini setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu ada 4 profil belajar murid yang perlu guru ketahui. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat adalah kecerdasan sosial. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan dengan cara berikut, yaitu mengamati perilaku murid-murid, identifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Lalu, apa saja strategi pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran. Diferensiasi konten dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian ada diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten, dengan cara membedakan proses yang dijalani murid dalam belajar. Dan yang terakhir ada diferensiasi produk. Ini terkait dengan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Kemudian, adakah kaitan antara materi dalam modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain? Ya, tentu saja ada ya. Modul 1 mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak di dalam pembelajaran diferensiasi ini juga berdasarkan kebutuhan anak, nilai dan peran guru penggerak, visi murid merdeka, bagja, serta penerapan budaya positif di sekolah. Hari ini erat kaitannya dengan modul 2.1 yang menjelaskan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan murid yang beragam dapat terpenuhi dengan baik dan tercapainya pembelajar sejati dengan profil pelajar Pancasila dan terwujudnya cita-cita merdeka belajar. Demikian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak
tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.